Lagi-lagi seakan-akan gue dihalang-halangi buat naik. Kaki gue berasa berat banget buat melangkah. Ternyata pas gue lihat di atas carrier gue, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jauh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita dari Ed Balakarsa yang berjudul Diary Steve. Jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Di part 3 kemarin kita tahu kalau Doni ngumpulin teman-temannya buat nganterin Tante Ida balik ke Gunung Semeru nyari Steve. Nah, di part terakhir ini kita bakal cari tahu apa yang bakal ditemuin Doni sama yang lainnya ketika mereka kembali ke Gunung Semeru itu. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, di part terakhir ini gue mau berterima kasih sama Ed Balakarsa karena telah memberikan gue kesempatan untuk menceritakan cerita yang keren ini. Udah siap ya? Mode horor aktif. Steve, sahabat gue kesini lagi kawan. Kami ngelanjutin perjalanan. Dan gue tahu kalau lu, Steve, selalu ngikutin setiap jengkal demi jengkal langkah di belakang kami. Dan ibu lu, meskipun langkahnya berat, ada semangat membara di jiwanya. Semangat buat nemuin lu, Steve. Ibu lu cuman mau lu. Waktu itu dalam hati gue bilang, sialan lu emang. Kalau ibu lu tahu apa yang sebenarnya terjadi sama lu, gue yakin dia pasti terluka. Tiba-tiba Tante Ida bilang ke gue, Doni, kira-kira apa ada jalur lagi selain ini? Kita ambil jalur yang tidak umum saja. Mungkin Steve tersesat di sana. Padahal baru beberapa kilo dari Tugu Selamat Datang. Tapi ibunya Steve udah minta lewat jalur lain. Gue bilang aja, maaf tante, ini masih satu jalur tante ke Pos Ranukumbolo. Gak ada jalur lain, cuman ini. Kita lanjut jalan lagi. Dan beberapa langkah kemudian, Patricia ngajak Tante Ida buat istirahat. Dan bener aja, emang Tante Ida udah capek dan harus istirahat. Ya gue maklum aja, secara Tante Ida itu bukan pendaki veteran. Dan udah pasti jalur Semeru terasa berat buat dia. Tiba-tiba, bajing, gue spontan teriak gitu karena gue ngerasain hembusan nafas panas di telinga kanan gue. Pada kaget semuanya. Cuman si Suko yang senyum-senyum ngeliatin gue. Gimana gue gak teriak kayak gitu? Gak jauh dari tempat kita istirahat, ada beberapa demit yang muka sama tubuhnya itu udah hancur. Dan gak cuman itu, di sela-sela demit-demit itu ada lu, Steve. Sekarang kita gak cuman berenam, tapi sekarang udah lebih rame. Pas kita berangkat ada gua, ada Suko, ada Patricia, ada Tante Ida, ada Pak Yono sama Pak Iwan, 2 ranger yang ngawal kita. Tapi sekarang gue bisa ngeliat ada lusinan demit yang ngikutin kita. Memang gak ada satupun demit yang berniat ganggu atau nyelakain kita. Tapi gue bener-bener jijik karena wujud mereka itu gak ada yang bagus, hancur semua. Dalam hati gue bilang, ternyata jadi seorang indigo gak seasik dan seberuntung kayak kata orang-orang. Sekarang gue harus kuat nahan mual. Tapi gue gak boleh kelihatan takut. Gue bilang kan, gue alasan, maaf ada semut masuk jaket saya. Pak Yono bilang, santai aja mas, aku sama Pak Iwan juga biasa kaget kok, jangan diperhatikan. Iyo dek, ojo wedi, ada saya kok. Bukan cuma kamu aja yang bisa ngeliat mereka, kami juga bisa. Tapi ucapannya dijaga ya kalau kaget. Hah? Gue gak nyangka kalau 2 orang ini bisa ngelihat juga. Beneran 2 orang ini bisa ngelihat juga? Apa mereka cuma pengen nenangin gue doang? Patricia kebingungan di situ, dia nggak ngerti apa yang lagi kita omongin. Gue natep Tante Ida, gue berusaha buat nenangin dia. Kalau gue itu cuman kaget aja, nggak ada apa-apa. Sekitar 4 jam kita istirahat, Pak Iwan yang jadi ketua rombongan gue, dia ngajak kita buat nerusin perjalanan. Secara nggak bagus kalau kelamaan istirahat, karena nanti bakal kemalaman sampai di Ranukumbolo. Dan perjalanan pun kita lanjutkan, tapi bukan berarti nggak ada hambatan. Lagi-lagi seakan-akan gue dihalang-halangi buat naik. Kaki gue berasa berat banget buat melangkah. Ternyata pas gue lihat di atas carrier gue ada sosok pemuda, tapi nggak ada kakinya. Jadi gue naik
sambil gendong sosok demit ini. Gue diem. Gue cuman diem aja supaya Patricia sama Tante Ida gak ketakutan. Terus kita jalan. Dan makin lama, beban yang gue bawa itu semakin bertambah. Gimana gak bertambah? Pas gue nengok lagi ke belakang, udah ada lagi 2 demit yang ikut naik ke carrier gue. Sampai akhirnya, Mas Doni, carriernya saya aja yang bawakan. Tetap jalan mas. Suko bawain carrier gue dan Pak Yono bilang, tenang mas, kamu pasti kuat. Gue terpaksa dipapah sama Pak Yono buat nerusin perjalanan. Karena andai kalian tahu, gue kayak ngebawa beban lebih dari 100 kilo di punggung gue. Berat, capek, kesel, campur aduk jadi satu. Tante Ida bilang, kenapa Doni? Kakinya terkilir ya? Sampai kayak gak kuat jalan gitu? Tapi gue coba buat tetap senyum ke Tante Ida dan gue bilang, gak apa-apa kok Tante, mungkin kaki saya kram aja. Kita harus cepat. Ayo, tetap jalan saja. Pak Iwan yang bawa parang panjang nebas dedaunan kering di sepanjang perjalanan kita. Seiring gue berjalan, beban di punggung gue gak berkurang sedikit pun, tapi malah semakin bertambah dan bertambah. Sampai gue jatuh. Gak kuat lagi gue bawa beban ratusan kilo dari beberapa demit yang udah ada di setiap sisi badan gue. Demit-demit itu seakan gak rela kalau gue nerusin perjalanan. Pak Iwan terus bilang, oke, saat ini tas Doni kamu bawa Mbak Patricia. Tas Mas Suko saya yang bawa. Sekarang Pak Yono dan Suko tolong Papa Doni agar tetap bisa berjalan. Gue meringis kesakitan saat itu. Pengen gue teriak, sakit banget. Tapi gue kuatkan tekad buat menuju ke diri lu, Steve. Kayak tekad mamah lu yang pengen nemuin lu di sana. Suko ngasih gue semangat. Tetap semangat Mas Doni. Tetap langkahkan kakimu. Perjalanan yang biasa kita tempuh cuman beberapa jam aja, seakan jadi lama banget buat gue sama rombongan gue. Makhluk-makhluk atau demit-demit itu seakan merangkak, gelantungan dan berebut naik ke punggung gua. Bahkan gue liat mukanya Pak Yono itu udah mulai meringis. Tandanya dia udah mulai kewalahan mapah badan gue yang makin lama makin berat. Sampai akhirnya kami bertiga jatuh ambruk. Gak sanggup lagi ngelanjutin perjalanan ke Ranukumbolo. Pak Iwan marah. Dia bilang, ini udah keterlaluan. Lama-lama kayak anjing. Bajing juga kalau dibiarkan. Cuman Patricia sama Tante Ida yang kebingungan. Mereka nggak ngerti ada apa. Cuman mereka berdua ini yang nggak ngerasain keganjilan apa-apa. Pak Iwan bilang lagi, udah sekarang kamu, Mas Doni, pegangan punggungku ya. Kita tinggal sedikit lagi. Aneh banget emang. Gua yang seorang pendaki mesti dibopong sama 3 orang laki-laki buat nerusin langkah. Di samping kiri Pak Yono, di samping kanan Suko, dan di depan gue pegangan di punggungnya Pak Iwan. Pada akhirnya sampailah kita di Ranukumbolo. Waktu itu udah malam. Gua langsung rebahan di samping bibir Ranu. Diusaplah muka gua sama rambut gua pakai air Ranu yang dingin itu. Badan gua masih berasa berat yang terus nambah. Suko sama Pak Yono langsung ngedirin 2 tenda. Gua ditemenin sama Pak Iwan yang terus-terusan baca mantra. Gua nggak tahu mantra apa itu. Sedangkan gua sekarang berasa lumpuh di bagian kaki. Nggak terasa gua nangis di situ. Kalau bukan karena mamah lu dan persahabatan kita, nggak sudi gua ngelakuin semua itu, Steve. Sakit hati sama badan gua karena kebodohan lu. Semoga nggak akan ada yang ngikutin jejak kebodohan lu itu. Gua lihat Tante Ida sama Patricia lagi bikin perapian. Mereka nggak ngomong apa-apa. Mereka berdua pun masak dan bikin air panas. Setelah itu mereka bagi-bagiin makanan buat kita semua. Patricia nyamperin gua dan bilang, minum dulu mas, jangan menyerah ya. Tetap semangat. Walau aku nggak tahu apa yang sedang menimpamu. Gua kesakitan tapi gua nikmatin juga suapan dari Patricia. Dalam hati gue bilang, andai nggak ada campur tangan demit-demit yang ganggu gua, malam ini mungkin adalah malam terromantis yang gue rasain selama hidup gue. Semoga kamu adalah satu-satunya wanita yang akan menyuapiku, Mbak. Terima kasih. Oh iya, ada beberapa pendaki waktu itu di sebelah tenda kita. Pak Yono sama Pak Iwan masih duduk di samping perapian sambil ngopi-ngopi dan ngerokok. Gue rebahan, diem, dan dalam hati gue bilang, gue bakal tetap berjuang nganterin mamah lu, Steve. Tiba-tiba Tante Ida nangis dan bilang, Doni, kalau emang gak bisa, lebih baik kita pulang aja besok. Tante udah nemuin apa yang Tante cari dari anak Tante, Don. Gue bilang ke beliau, tenang aja Tante, Doni masih kuat kok. Tinggal sebentar lagi Tante,
udah dekat. Sehabis itu gue dipapah sama Pak Iwan sama Suko ke dalam tenda. Dan kita semua pun istirahat. Udah pagi mas, kita keluar dulu yuk. Mungkin mas bisa bebersih. Pagi itu ngelihat senyumnya Patricia bikin gue jatuh cinta. Gue ngerasa dia adalah wanita tercantik di dunia ini. Gue bilang ke dia, iya makasih. Bisa minta tolong panggilin Suko? Aku masih belum bisa gerakin kakiku. Patricia, dia harus jadi ibu dari anak-anakku kelak. Suko terus nggendong gue keluar tenda sambil bilang, wah, kayaknya ada yang jatuh ini. Tapi jatuh hati. Gue cuman diem aja karena gue malu. Gue didudukin di samping perapian yang udah mati. Gue duduk di situ sambil nginget-nginget. Apa yang mesti gue lakuin dalam keadaan kayak gini? Pak Yono bilang, Mas Doni, kamu adakah sesuatu yang harus kamu lakukan? Kok aku ngerasa kamu harus melakukannya ya? Gue baru inget. Gue terus minta tolong sama Pak Yono buat ngambilin bungkusan dari dalam tas gue. Bungkusan warna putih dari Pak Man. Diambillah bungkusan itu dan pas gue buka, ternyata di luar dugaan gue. Ada beberapa bungkus dupa di dalamnya. Gue bingung, ini dupa apa? Pak Iwan bilang, itu dupa Gunung Kawi mas. Udah biasa kalau di sini. Dapat dari mana mas? Gue bilang kalau dupa itu gue dapat dari saudara gue di Jakarta. Katanya boleh dipakai kalau nanti ada sesuatu yang bikin gue bingung atau sulit. Seketika itu juga, Pak Iwan ngambil satu biji dupa tersebut dan dibakarlah dupa itu sambil dibacain mantra. Suasana seakan-akan jadi rame semua. Hal-hal yang gak masuk akal. Wangi dan asap dari dupa itu ngebikin semua demit yang ada di badan gue melayang gak tahu kemana. Mereka semua seakan ngerebutin kepulan asap wangi itu. Seketika sekarang kaki sama badan gue bisa digerakin. Gue bersyukur banget di situ. Gue bilang, alhamdulillah kaki saya udah nggak lumpuh lagi pak. Tiba-tiba HT Pak Iwan bunyi. Dan ternyata dari bawah menginfokan kalau kita harus nunggu di Ranukumbolo. Gue nggak tahu kenapa kita harus nunggu di situ, padahal gue udah siap buat lanjut ke Kalimati. Nah, pas menjelang siang, dari kejauhan kelihatan ada beberapa orang jalan ngedeketin kita. Pas udah deket, salah satu petugasnya bilang ke Pak Iwan, halo Pak, ini yang saya suruh menunggu. Bapak ini memaksa kami mengantarkan sampai ke Anda. Gue bertanya-tanya, siapa bapak yang maksa buat diantar ini? Pas dibuka jaketnya, bapak itu bilang sambil nyamperin Tante Ida. Maafkan aku mama, maafkan aku. Gue lihat gak ada muka bahagia dari mereka berdua. Mereka berdua cuma nangis. Akhirnya Tante Ida pun ngenalin siapa laki-laki ini. Ini Om Harry, papanya Steve. Mungkin Doni dan semuanya belum pernah ketemu. Gak kerasa hari udah semakin siang. Dan Pak Iwan ngajakin kita semua buat ngelanjutin perjalanan. Kita jalan ngelewatin tanjakan cinta. Dan sambil gue gandeng tangannya Patricia. Terus dia nanya ke gue, kamu udah baikan mas? Kalau kakinya pegel bilang ya. Gue gak jawab apa-apa. Gue senyumin aja. Suko terus godain gue tuh. Dan gue cuma nunduk malu. Kemarin perjalanan menyakitkan. Tapi sekarang perjalanan itu penuh arti buat gue. Karena sepertinya gue udah nemuin dengan siapa gue bersanding nanti buat ngabisin sisa hidup gue. Om Harry nanya, udah deket mas? Kaget gue. Gimana gak kaget? Ini bapaknya Steve nanya, di mana letak lu hilang Steve? Gue jawab, masih beberapa kilo lagi om. Om kenapa bisa sampai sini? Bapaknya Steve gak ngejawab pertanyaan gue. Dia cuma senyum aja sambil tetap nangis. Singkat cerita kami terus jalan dan tiba-tiba kita ngeliat sebuah sinar yang lumayan terang sampai bikin kita silau. Gue bertanya-tanya, itu apaan? Tiba-tiba Pak Iwan langsung bilang, siap-siap semua, saling pegangan tangan. Jangan ada yang lepas. Bener aja, sinar itu pelan-pelan nyamperin kita. Dan kita semua nyaksiin kepiluan lu Steve. Jadi gue lihat Steve itu lagi dipapah. Mungkin sama ratusan orang. Ratusan orang yang jelas bukan dari dunia nyata. Steve nemuin kita dalam balutan kain putih. Dan dia bilang, Mama, Papa, maafkan anakmu ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan agar kalian bisa bersatu kembali. Hanya kelakuanku yang tak wajar ini yang bisa memberikan rasa cinta kalian satu sama lainnya. Padamu Doni, terima kasih kau telah mengantar Mama dan Papaku sampai di sini. Buat kau Suko, aku tahu kau selalu mendoakanku walau aku gak pernah mengenalmu sahabat. Buat kau Patricia,
Aku tahu kalau kau adalah perempuan baik. Dan jadilah perempuan baik di samping sahabatku, Doni. Untuk Bapak petugas, semuanya, maafkan aku telah membuat kalian susah. Aku, Steve, telah meninggalkan alam nyata ini. Aku telah bahagia. Kalian yang bahkan tidak pernah aku kenal. Kalian yang selalu memberikan dukungan padanya yang mau mengangkat kisah kelamku ini. Kalian yang selalu menguatkan tekad dari beberapa pemuda. Pemuda penulis kisah duka, namun tanpa lara. Karena diri ini tidak merasa lara lagi. Karena diri ini sekarang merasa sempurna. Doni, kau sahabat sejatiku. Kau segalanya bagiku. Kau adalah kunci dari kesempurnaanku. Aku minta tolong buat yang terakhir kali. Ceritakanlah segalanya yang kau mampu ceritakan. Tanpa harus ada kata kebohongan. Papa, apakah Papa tahu? Ini janjiku, Papa. Waktu itu, aku akan membuat kau bersimpuh di kakiku. Tapi, aku tidak mau kau bersimpuh, Papa. Aku mau kau jadi Papa dari keluargaku. Papa yang akan menyayangi Mama untuk selama hidupnya. Selamat jalan semuanya. Aku tahu, segala kelakuanku sangat meresahkan kalian semua. Maafkan aku, maafkan akan semua janjiku. Janji di mana, bila waktunya tiba, aku ingin mati di Semeru. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Cahaya yang bikin silau itu, lama-kelamaan meredup bersama dengan hilangnya bayangan Steve. Beberapa saat kemudian, semuanya jadi gelap. Dan yang gue lihat, semua orang pada nangis. Semuanya. Pak Iwan lalu ngajak kami buat nerusin perjalanan sampai ke Kalimati. Karena dia bilang kalau dia udah dapet jawaban akan segala sesuatunya. Kepiluan menyertai perjalanan kita. Kita sampai di pos Kalimati sekitar jam 9 malam. Dinginnya udara waktu itu kayak udah di bawah 0 derajat. Alhasil kami buru-buru tenda dan buru-buru bikin perapian. Pak Yono tiba-tiba bilang, "Tolong jangan ada yang keluar dari kelompok. Tolong Bapak dan Ibu Steve selalu berdoa dan merelakan apapun yang terjadi. Jangan berpikiran macam-macam." "Iya Pak, saya sedih tapi saya akan mengikhlaskan apapun itu yang terjadi." Pagi harinya Pak Iwan ngajak kita buat ke sumber mani atau sumber air. Katanya apa yang ingin kita ketahui di sana akan terjawab. Gak lupa kita bersihin tenda dan matiin perapian. Kita semua mulai tuh jalan buat sampai ke sumber mani. Sama persis waktu itu kita ngikutin Suko buat nyari kemana Steve hilang. Dan pada akhirnya sampailah kita di pohon itu. Di situ gue kaget, nggak percaya. Karena di atas pohon itu gue lihat Steve kembali kegantung. Gue sadar waktu itu Steve udah dikubur di bawah pohon itu. Tapi kenapa sekarang dia ada di situ lagi? Dan penampilannya itu sama persis. Sama persis kayak pas waktu Suko nurunin dia dan kita semua nguburin dia. Orang tuanya Steve langsung bersimpuh lemah ngelihat itu. Di sana Steve masih megang sesuatu. Gue penasaran, apa yang lu pegang Steve? Pas gue lihat, ternyata Steve megang fotonya dia sama mamah papahnya. Dan juga dia megang foto ceweknya. Iya, foto ceweknya yang gak peduli sama dia. Gak habis pikir gue, kenapa? Bahkan sampai lu mati, lu masih mencintai cewek itu. Cewek yang cuma mau harta lu doang. Gue nangis gak habis pikir gue di situ. Sesek gue ngeliat lu Steve. Sesek gue ngeliat keadaan lu. Pak Iwan terus nyaranin kita buat nurunin Steve dan nguburin dia bersama dengan foto-foto itu. Papanya Steve gue lihat udah lemes dan gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma ngomong, "Iya silahkan," atas saran dari Pak Iwan itu. Dengan hati-hati para petugas manjat pohon itu dan nurunin jasadnya Steve. Setelah Steve berhasil diturunkan, kita kebumikanlah dia lagi. Tapi sekarang udah beda. Mukanya Steve udah senyum, nggak ngeri lagi. Siang itu, setelah kita mensucikan, mengkafani, dan menguburkan Steve, Pak Iwan ngajak kita buat turun gunung. Singkat cerita, kita sampai lagi di pos pertama, pos Ranupani. Pak Yono langsung ngambil buku data dan menyatakan kalau Steve udah meninggal di Kalimati serta dikubur di sana tanpa membawa jasadnya karena terkendala medan. Data, buku, sama surat kematian ditandatangani sama Om Heri.
ayahnya. Gua Doni sekarang udah nggak bisa lagi ngelihat demit-demit di sekitar gua. Gua udah normal lagi. Jadi Doni yang dulu. Setelah itu gue masih berhubungan sama Om Harry sama Tante Ida. Yang sekarang udah akur dan gak bisa dipisahin lagi. Setelah tamat kuliah, gue meminang Patricia. Dan sekarang dia jadi istri gue. Gue juga masih berhubungan sama Suko. Gue Doni, gue mau ngucapin terima kasih buat semuanya. Gue mau pesen, jadikanlah hidup lu berguna bagi orang-orang yang cinta sama lu. Jangan hancurkan hidup lu hanya untuk menyakiti perasaan orang-orang yang sayang sama lu. Hidup itu sangat berharga. Buang kebodohan untuk mengakhiri hidup. Karena itu bakal ngelukain lu, ngelukain orang-orang di sekitar lu, dan itu sangat terlarang di semua ajaran agama. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kadang indah, kadang buruk. Tapi itulah hidup. Tetaplah jadi manusia yang mampu berpikir panjang, supaya nggak menyesal di kemudian hari. Salam lestari dari gua si petualang malam, Doni. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga cerita ini bisa memberikan kita hikmah dan pelajaran bahwa hidup itu bukan buat dibuang-buang, tapi buat dijalani dengan sepenuh hati. Jangan karena ada masalah kita lalu berniat untuk mengakhiri hidup. Masalah itu pasti berlalu, yakin. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.